Lanjut, kita beralih ke pragmatisme. Ini lumayan panjang ya. Pertama langsung saja ke tokoh pertama ada William James. Dia itu pragmatisme berasal dari kalimat kata pragma, jadi artinya tindakan atau perbuatan. Jadi menurut teori pragmatisme ini, untuk mengukur kebenaran suatu konsep, kita harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis penerapan konsep tersebut. Jadi pentingnya tindakan dan tujuan manusia dalam pengalaman, pengetahuan, dan pengertian itu sangat diperhatikan. Dan ketika mengubah pragmatisme menjadi filsafat hidup, yaitu William James. The sentiment of rationality, psikologi memasuki filsafat menurut James. James juga berpendapat bahasanya the dilemma of determinism, sensitivitas itu aspek moral dan metafisika dalam masalah kemauannya yang bebas. Ada kasus-kasus yang di sana ada kenyataan yang tidak jelas sama sekali kecuali bila ada keyakinan pendahuluan yang menyertai kemunculannya. Filsafat pragmatisme ini akan banyak digunanya dalam kehidupan ya. Karena dalam filsafat tersebut, filsafat harus membantu manusia menyelesaikan masalah yang dihadapinya, memberikan manusia harapan yang optimis dalam kehidupan yang vital. Dan pokok daripada pragmatisme ini sebenarnya apa sih? Yakni pragmatisme itu selalu menjunjung tinggi menunjukkan pada tujuan, fokus pada tujuan, akibat atau hasil praktis daripada filsafat tersebut. Sesuatu dianggap bermanfaat ketika ia bisa bisa menghasilkan tujuan atau akibat yang baik yang bisa dirasakan secara praktis. Menurut pragmatisme perlu adanya indeterminasi atau free will bagi kemajuan. Di sini juga ada Merioribin dan teori kebenaran. Filsafat itu bersifat interpretasi individual. Jadi sebenarnya watak filsafatan itu ada satu, menjadi dua ya, ada satu talk minded dan kedua ada tender minded. Kalau talk minded ini untuk pendekatan agama khusus. Karena apa? Karena dia mencari kebenaran dengan pendekatan indrawi atau empiris. Kalau tender minded ini dia itu lebih ke rasionalis, akal. Jadi mencari kebenaran dengan akal. Next ada meliorisme. Itu apa sih? Jadi meliorisme itu tuntutan manusia plus tuntutan filsafat. Jadilah meliorisme gitu. Menolak membicarakan hakikat dunia tapi mempelajari dunia sebagai suatu proses yaitu. Dan juga pragmatisme juga ini sebagai meliorisme itu pertentangan atau ekstremitas harus dilihat pada segi akibat praktisnya. Materialisme tidak memberikan harapan pada manusia, spiritual memberikannya. Jadi yang memberikan harapan itu bukanlah materialisme, tapi spiritual atau agama itu memberi harapan kepada manusia. Suatu ide benar bila sesuai dengan kenyataan atau correspondence theory. Kemudian kebenaran itu merupakan proses validitas atau verifikasi terhadap sesuatu. Lanjut, sains itu merupakan progres jika memperbaiki kesalahannya. Bisa diistilahkan progres sains itu jika mampu memperbaiki kesalahannya. Persoalan agama menurut pragmatisme itu ini keyakinan pada sesuatu yang tinggi. Keyakinan agama yang murni yakni harus hidup, memaksa dan penting. Ada di sini istilah empirisme radikal. Apa itu? Yakni filsafat yang harus kembali pada pengalaman. Next ada empat aspek kesadaran ya di pragmatisme ini. Pertama ada berubah atau perubahan. Kedua ada terpilih dalam melihat sesuatu bukan yang lain. Kemudian berkesinambungan dan personal. Ada juga di sini humanisme dan moral. Menurut pragmatisme itu bagaimana? Yakni realitas tidak boleh dan tidak mungkin dipisahkan dari faktor-faktor kemanusiaan. Jadi mereka kedua aspek tersebut tidak bisa terpisahkan ya. Dan menolak sains yang tidak humanis itu sama dengan sains yang abstrak, itu patut ditolak. Realitas itu harus realitas yang menjadi, bukan final gitu. Kebenaran hanya bersifat semata menurut pragmatisme ini jika memandang moral. Pragmatisme James itu sebenarnya filsafat relativisme, dia itu sama kayak sofisme Yunani. Tinjauan agama dan iman menurut pragmatisme bagaimana? Yakni agama itu perlu karena dua hal ketika dikemukakan bahwasanya agama itu perlu, itu statement tersebut bisa diterima oleh tiap orang yang beragama, tapi belum tentu berkenan di hati orang beriman. Mengapa? Karena argumen agama perlu itu kan alasannya agama itu bermanfaat bagi pemeluknya. Nah, padahal kata bermanfaat ini bisa
belum tentu selalu bermanfaat bagi semua orang. Terkadang agama itu malah bisa merugikan jika dipandang dari sudut pandang orang lain. Next, agama itu menurut pragmatisme, yakni perasaan, tindakan, dan pengalaman. Ada yang menolak agama karena agama tidak ilmiah. Empirisme radikal, tadi sempat saya singgung ya, itu pandangan James dalam ranah metafisika dan epistemologi. Kemudian pengetahuan abstrak dapat disusun melalui akal dan rasa dalam empirisme radikal ini. Nah, itu tadi mengenai empirismenya James.